Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, pertama marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini puasa hari yang ke-25 kita masih diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan puasa sampai hari ke yang 25 ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi tuntunan dan suri tauladan kepada kita semua. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita semua tahu bahwa sholat merupakan salah satu rukun Islam. Dari sekian ibadah yang diperintahkan oleh Allah, hanya sholat ibadah yang spesial. Perintah melaksanakan ibadah-ibadah yang lain cukup dengan turun ayat dalam Al-Quran, tapi tidak dengan sholat. Perintah melaksanakan ibadah sholat, Allah mengundang Nabi Muhammad SAW untuk bertemu dengan Allah dengan dikawal oleh dua malaikat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ini merupakan dan menunjukkan begitu pentingnya ibadah sholat ini. Ketika kita bercanda dengan teman, pantat kita ditepuk, kita masih bisa senyum. Punggung kita ditepuk, kita masih bisa senyum. Tapi jika kepala kita ini ditepuk atau dipukul, kita tidak akan terima dan akan marah. Karena di kepala ini letak kehormatan dan harga diri. Dalam ibadah sholat, ketika kita sujud, kita memposisikan kepala yang terhormat ini sejajar dengan kaki dan lebih rendah dari pantat. Hal ini merupakan puncak penghambaan manusia terhadap Tuhannya. Dalam ibadah yang lain, kita bisa melaksanakannya sambil bernyanyi. Misal, bayar zakat sambil nyanyi, berpuasa sambil nyanyi, tapi tidak dengan ibadah sholat. Kita diharuskan khusyuk semampu kita dalam ibadah sholat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sholat merupakan kontrol dalam kehidupan kita. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ayat ini jelas menyampaikan bahwa sholat itu merupakan rem dan kontrol manusia agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah dan yang mendatangkan dosa. Kita memang tidak tahu apakah sholat kita diterima oleh Allah atau tidak. Paling tidak kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi ada tanda yang bisa kita rasakan. Seperti dengan melaksanakan sholat, hati kita jadi tenang dan tentram. Kita enggan melakukan tindakan yang dilarang oleh Allah seperti mencuri, korupsi, mabuk-mabukan, dan lain-lain. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, sholat merupakan ibadah kunci dalam Islam. Jika seseorang melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, tapi tidak melaksanakan sholat fardu, bisa saya ilustrasikan seperti orang yang kerja sehari penuh tapi tidak mendapatkan gaji atau bayaran. Mereka hanya mendapatkan rasa lapar dan haus tanpa mendapatkan pahala dan manfaat dari puasa mereka. Demikian juga para penemu yang non-muslim. Mereka menemukan alat atau media yang sangat bermanfaat bagi umat manusia, seperti listrik, kendaraan, lampu bohlam, dan lain-lain, yang penemuan-penemuan itu sangat membantu kita dalam beribadah dan bekerja. Nanti di akhirat
kebaikan-kebaikan itu akan ditampakkan oleh Allah kepada yang bersangkutan. Akan tetapi karena para penemu itu tidak sholat dan non-muslim, maka hanguslah kebaikan mereka karena passwordnya tidak mereka miliki, yakni Islam dan sholat. Jika kita cermati, semua yang diperintah oleh Allah itu mendatangkan manfaat bagi manusia. Sebaliknya, semua yang dilarang oleh Allah itu mendatangkan mudarat. Jika kita mau sholat, puasa, membaca Al-Quran, iktikaf, kita tidak perlu bayar. Ternyata jalan ke surga murah harganya. Tapi anehnya banyak yang ogah. Akan tetapi, judi, zina, mabuk-mabukan, dan lain-lain memerlukan uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, tapi anehnya banyak yang suka. Saudaraku sekalian, akhirnya saya ingin sampaikan, as-sholatu imaduddin, man aqomaha faqad aqomaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Yang artinya, sholat merupakan tiang agama. Barang siapa mendirikan sholat, maka dia mendirikan agama, dia mengokohkan agama. Dan barang siapa meninggalkan sholat, maka dia merobohkan agama. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga nanti di hari pembalasan kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Kesalahan khilaf kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meninggal wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.